sebelumnya ini gugatan Wan Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa tidak ditunggu saja selesai dengan putusan dulu, baru lakukan gugatan? Kami ingin cari ilmu juga ya terhadap adanya angka yang 114 miliar yang diajukan itu. Kisah pertarungan hukum yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan pengusaha skincare Dr. Reza Gladys lagi-lagi menghadirkan kejutan baru. Ya, di tengah proses sidang perkara yang sedang berjalan di pengadilan, Nikita dan sang asisten, Ismail Marzuki, kembali melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi terhadap sang seteru. Berbeda dengan gugatannya yang lalu, kali ini Nikita dan Mail tidak menyertakan Kapolri dan Jaksa Agung sebagai turut tergugat. Ya, dalam gugatan ini, yang dituju hanyalah Dr. Reza dan sang suami, yakni Atalbah Mufid. Menanggapi gugatan perdata yang resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 September silam, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza pun memberikan tanggapannya. Lantas, seperti apakah pihak Dr. Reza menanggapi gugatan terbaru Nikita? Ya, jadi begini ya, soal bahwa setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan. Ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan Wan Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Seperti itu. Dalam gugatan perdata Wan Prestasi tersebut, Nikita Mirzani dan Mail resmi menuntut ganti rugi yang jumlahnya tidak main-main, yakni 114 miliar rupiah. Dengan rincian, 4 miliar merupakan pengembalian lantaran uang tersebut sudah tertera di dalam perjanjian kerjasama. 10 miliar lagi merupakan biaya ganti rugi akibat perbuatan ingkar janji terhadap kesepakatan bersama. Sementara 100 miliar sisanya merupakan biaya kerugian imaterial. Pasalnya, perkara ini sudah membuat Nikita kehilangan muka serta kesempatan kerja. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys menyikapinya? Kami ingin cari ilmu juga ya terhadap adanya angka yang 114 miliar yang diajukan itu. Karena kalau kita berbicara, kalau lah ya seandainya ya bahwa adanya perjanjian yang sah, ya seandainya ini seandainya ya, tetap objeknya itu adalah 4 miliar, kami bingung hitung-hitungannya dari mana. Kenapa tiba-tiba menjadi 114 miliar? Sementara kalau menghitung tentang ganti rugi dan hal sebagainya terhadap gugatan Wan Prestasi sudah diatur dalam
hukum perdata kita sebagaimana 1246 KUH Perdata. Ya, itu kan biasa-biasa lah, itu namanya itu imaterial, jangankan 114 miliar, nggak ada menghitung di situ. Emang ada kalkulator di situ? Kan nggak ada. Bisa aja gugat 1 triliun. Itu namanya gugatan imaterial namanya. Jadi digugatnya tuh 114 miliar. Bila penting digugat 115 miliar 250.003 rupiah. Kan bisa kan? Tapi kalau kemudian dengan angka 114 miliar dengan koefisien 4 miliar, kami bingung dari mana. Ya, padahal yang 4 miliar itu sudah jelas ya dalam proses persidangan di pidana sekarang itu yang dilaporkan klien kami adalah terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Artinya itu kan haknya dari klien kami, ya, duit klien kami. Kemudian si penggugat dalam hal ini terdakwa si Nikita Mirzani sebenarnya kan belum melakukan kewajibannya. Ya kami juga bingung secara positif kedudukan hukumnya di mana dia akan meletakkan dia sebagai penggugat. Makanya ya seperti kami sampaikan tadi, kalaupun nanti ini sudah berjalan setelah proses mediasi selesai, kami akan pelajari. Ya, seperti itu. Manuver hukum terbaru Nikita dan Matil nampaknya tidak hanya menuai reaksi dari pihak tergugat yakni Dr. Reza, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, reaksi pun turut datang dari advokat ternama sekaligus seteru abadi Nikita, yakni Rasman Aris Nasution. Dan ketika dimintai komentar, Rasman justru menganjurkan Nikita untuk menunggu hasil persidangan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perdata ini. Lantas, mengapa Rasman memiliki pandangan seperti itu? Kenapa tidak ditunggu saja selesai dengan putusan dulu, baru lakukan gugatan? Karena putusan itu nanti dengan fakta-fakta persidangan yang berlangsung selama persidangan di PN Jakarta Selatan itu akan sangat membantu bagi Fahmi selaku kuasa hukum untuk membuat ya poin-poin gugatan. Gantung menurut saya kalau sekarang didaftar ulang lagi, gantung. Tapi kalau itu pertimbangan mereka ya mungkin itu upaya perlawanan karena mungkin selama ini sidangnya itu beberapa minggu itu menguntungkan Nikita, tapi begitu ribut, gaduh, rame, lalu kemudian ada semacam pembatasan ya mungkin pihak Nikita mungkin melihat peluang untuk melakukan itu, gugatan itu besar untuk dimenangkan, tentu begitu perhitungannya. Sementara itu, reaksi yang cukup berbeda justru datang dari praktisi hukum sekaligus mantan penyidik Polri, Irjen Pol Riki Sitohang. Di mana ketika ditemui Irjen Riki justru merasa langkah Nikita terbilang keliru. Pasalnya, akan lebih baik bila pihak Nikita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ketimbang gugatan perdata wan prestasi. Lantas, seperti apakah penjelasan Irjen Riki Sitohang terkait masukannya itu? Saya berbicara tentang akidah hukum. Ya. Ini kan peristiwa pidana sedang bergulir. Menurut hemat saya, sebaiknya setelah selesai putusan sidang pengadilan ini baru diajukan. Kalau dikatakan nih wan prestasi yang mana? Saya juga bingung. Lebih bagus dikatakan sama dia adalah PMH. Atau PMH nggak? Perbuatan melawan hukum, berbeda. Kalau prestasi ini kan berarti kesepakatan antar pihak tentang suatu ikatan perjanjian yang mana tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau bahasa hukumnya itu ingkar janji. Itu namanya wan prestasi. Kalau sesuatu yang dilakukan itu ya bertentangan dengan akidah hukum dan berbau pidana, itu udah jelas wan prestasi itu gugur, nggak bisa berlaku. Biar kalian tahu semua itu media ya. Jadi sesuatu yang berbau pidana itu tidak bisa diajukan jadi wan prestasi. Berarti didahulukan hukum pidananya. Nah, hemat saya, saran saya sebaiknya
dilakukan saja nanti setelah adanya putusan. Kalaupun mau dilakukan tuh gugatan tuh lebih bagus dilakukan dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu berarti kita meminta ada dua hal. Satu dibuktikan dan satu kita minta kepastian kepada pihak pengadilan bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Nggak usah memaksa atau menjustis lawan kita itu bahwa dia tuh telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu malah absurd nanti. Dengan meminta kepada hakim pengadilan bahwa apa yang saya lakukan itu betul, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa yang satu salah. Baru dilakukan langkah-langkah berikutnya. Langkah ibu 3 anak itu untuk kembali mengajukan gugatan perdata One Prestasi memang berhasil menuai perbincangan penuh pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh apapun langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani. Tetapi ada pula yang justru merasa Nikita seperti mencari-cari kesalahan pihak lawan. Mengingat dalam gugatan yang lalu saja, Nikita justru mencabutnya. Lantas, bagaimana pendapat Julianus Paulus Sembiring? Benarkah ia pun merasa Nikita seperti mencari-cari kesalahan kliennya? Dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa sebelumnya ini gugatan One Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa? Karena kalau gugatan One Prestasi itu harus ada dasar hukum yang dipenuhi, ya. Secara umum itu sebagaimana 1234 KU Perdata, 1243 KU Perdata, 1320, 1238, 1246 KU Perdata. Nah, kemudian setelah kami analisa pada saat gugatan sebelumnya, kami tidak melihat bahwa dasar hukum tentang gugatan One Prestasi yang kami sebutkan barusan itu terpenuhi. Jadi kalau kemudian pada saat itu penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami itu sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Jadi ya kami juga akan melihat seperti apa dalil-dalil gugatan yang akan diajukan penggugat dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Di sisi lain, kembali dilayangkan gugatan perdata One Prestasi juga berhasil membuat publik bertanya-tanya tentang apa sebenarnya alasan Nikita melakukan ini semua. Bahkan, publik sampai berspekulasi kalau langkah ini sengaja diambil Nikita guna menghentikan sementara proses peradilan perkara pidana yang kini sudah mencapai babak pemeriksaan saksi-saksi. Lantas, bagaimanakah tanggapan Irjen Pol Ricky Sitohang? Apakah mungkin gugatan ini berpotensi menghentikan sementara proses persidangan Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya nggak bisa. Ini kan peristiwa pidana kan sudah berjalan. Jadi yang dimaksudkan itu bahwa peristiwa pidana sudah berjalan, berarti menurut pengamatan daripada JP dan sidang majelis, berarti ini peristiwa sedang berlanjut, sedang berjalan. Buktinya sudah sampai kepada tahap pembuktian, menurunkan saksi, ahli dan lain sebagainya. Kalau dari awal tadi bahwa itu bisa menggugurkan, pada saat keputusan selah sudah diputus. Ternyata hakim tidak mengatakan keputusan selah, berarti masuk kepada materi pokok perkara, berarti berlanjut. Nanti sampai dengan akhir putusannya, sampai nanti tuntutan jaksa dilakukan. Nanti nggak berapa lama aja penuntutan, jadi nggak bisa gitu loh. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apabila suatu peristiwa berbau pidana tidak bisa dilakukan oleh bersaksi, berarti harus didahulukan dulu yang pidana itu karena sudah berjalan di pengadilan. Terlepas dari itu semua, proses persidangan perkara pidana yang melibatkan Nikita dan Dr. Reza memang sudah berjalan. Dan pada tanggal 18 September esok hari,
persidangan kasus Nikita akan kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, jalannya proses sidang memang sudah mencuri perhatian sejak lama. Apalagi sejak Nikita mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang sampai saat ini belum juga mendapatkan jawaban. Lantas, bagaimana pihak Julianus menanggapi permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita? Ya, saya selalu berpendapat berdasarkan asas hukum normatif ya, ius constitutium ya. Jadi tentang penangguhan ya, baik itu tersangka maupun terdakwa itu sudah jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 1 KUHP ya, bahwa tersangka dan terdakwa berhak ya, saya tegaskan berhak untuk mengajukan penangguhan terhadap tahanan dia gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ada pihak lain, ya biasanya secara umum itu adalah sebagai orang yang menjamin terhadap permohonan penangguhan itu. Tetapi dalam pasal 31 ayat 1 KUHP itu dijelaskan bahwa setiap orang ya tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan tahanan, seperti itu. Masa penahanan seseorang itu 365 hari. Dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan di hakim itu 365 hari. Dan saya yakin majelis hakim sudah memperhitungkan itu. Ini kan sudah masuk di agenda persidangan. Ada kekuasaan JP untuk memberikan batas waktu penahanan, ada juga hakim. Jadi seluruhnya termasuk 365 hari. Saya yakin sebelum 365 hari sudah diputus. Cuma ya memang ini terlalu berlarut-larut juga. Seharusnya sidang ini jangan berlarut. Ya kasihan, ya jujur ngomong, saya tidak membela siapa-siapa. Ya kasihan Nikita juga. Nikita menunggu peristiwa hukum ini selesai. Harusnya ada kepastian hukum. Kalau mau selesai atau mau vonis gimana? Jangan diperlambat pokok permasalahan. Terkait upaya permohonan penangguhan penahanan yang kini sedang ditempuh oleh Nikita, reaksi cukup mengejutkan cukup datang dari Rasman Aris Nasution. Pasalnya, Rasman mengaku dirinya berharap penangguhan penahanan ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Sontak saja, hal itu pun membuat publik gempar. Mengingat selama ini, hubungan antara Rasman dan Nikita selalu dibumbui perseteruan. Lantas, mengapa Rasman sampai berharap permohonan penangguhan penahanan Nikita bisa dikabulkan? Ya, saya sebenarnya prihatin dengan Nikita. Menurut saya, tidak apa-apalah kalau Nikita itu ditangguhkan. Toh hukumannya berat kok nanti kan, biar dia bisa ketemu sama anaknya dulu. Kemudian kan kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, memulai perbuatan yang sama, melarikan diri, gampang jawabannya. Menghilangkan barang bukti, ambil Instagram, jadi nggak boleh lagi main Instagram. Nah, kemudian mengulangi perbuatan yang sama, misalnya kan tidak mungkin, jangan kasih pakai HP, melarikan diri, lapor ke imigrasi supaya dicekal, beres. Tapi nggak dikabulkan dong. Menurut saya ya apa salahnya sih? Gitu. Saya prihatin kalau yang itu. No, saya hanya aspek kemanusiaan aja, aspek kemanusiaan. Menurut saya kan ancaman hukumannya berat, kasih dia dulu ruang dulu, gitu loh. Itu doang, bukan yang lain. Saya juga tetap minta Reza Gladys diperiksa kan dari awal saya bilang. Karena nggak fair juga kalau dia nggak diperiksa juga kira-kira gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.